Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Readingan kali ini adalah timeless message, ya, pesan intuitif untuk kawan-kawan berzodiak Virgo, Sun Moon Rising-nya kamu. Ya, saya atensikan pesan ini dapat menemukan kamu di waktu yang tepat di mana kamu perlu mendengarkan pesan ini. Sorry. Baik, kita langsung shuffle aja kartunya. Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali hadir di channel saya ini, terima kasih sudah mengklik ke video ini. Di readingan saya, kawan-kawan boleh cek di playlist, mungkin ada readingan timeless ya. Seperti readingan ini juga timeless, tidak ada batas waktu. Jadi kapanpun, mungkin tahun depan kamu baru nonton video ini juga tetap berlaku sesuai dengan energi kamu. Kemudian di playlistnya saya juga ada tema-tema readingan yang mungkin bisa membantu menjawab rasa penasaran kamu. Baik, kita lihat untuk kawan-kawan berzodiak Virgo ya, intuitive message that you need to hear. Untuk kawan-kawan yang berzodiak Virgo, kita lihat kawan-kawan berzodiak Virgo, pesan apa yang mungkin harus kamu dengarkan. Kita lihat dulu untuk situasi kamu saat ini ya. Oke, kawan-kawan yang berzodiak Virgo. Oke. Alright. Baik, di sini ada the Six of Wands dalam posisi reverse, kemudian ada Three of Swords, sorry. Terus kemudian ada Five of Swords and then Five of Cups ya. Oke, untuk saat ini situasi kawan-kawannya, kita bicara dulu tentang masalah hubungan kamu dengan orangnya. Ada beberapa dari kawan-kawan saat ini kamu dalam kondisi atau mungkin situasi terluka, atau kamu mungkin dikhianatin, baik pertemanan atau hubungan percintaan. Ini ada hubungannya dengan seseorang ya. Terus kemudian selama ini kamu mempercayai orang ini, dan kemudian mungkin di masyarakat ya, di mata umum kamu melihat bahwa orang ini sangat mensupport kamu, sangat mendukung kamu, tetapi ternyata ada menikam kamu di belakang ya, seperti mungkin bohongin kamu, terus kemudian ada melakukan sedikit kecurangan terhadap dirinya kamu, kepada dirinya kamu, dan kemudian kamu ada menemukan hal ini, you found this ya, kamu ada melihat situasi ini. Dan di sini terlihat kamu sedang mengatasi luka tersebut ya. Jadi kayak kamu tahu mungkin it is time for you untuk meninggalkan orang ini, to leave this situations. Tapi ada beberapa dari kawan-kawan mungkin kamu nggak bisa meninggalkan kondisi ini ya. Mungkin kamu sama dia adalah pasangan, dia adalah husband and wife ya, suami istri bisa juga. Dan kamu coba saat ini sedang berusaha untuk mungkin menutupi lukanya kamu, terus kemudian kamu berusaha membalut lukanya kamu. Terlihat sepertinya di mata umum kamu tuh kayaknya fine aja, baik-baik aja, tapi di dalam dirinya kamu banyak sekali kesedihan, luka yang terjadi ada terhadap kamu. Nah, untuk ada kawan-kawan, kalau misalnya ini untuk kondisi keuangannya kamu atau bisnisnya kamu, mungkin kamu ada melakukan sebuah usaha ya, dan selama ini orang-orang melihat kamu adalah sebagai seseorang yang sangat-sangat sukses ya, seseorang yang mungkin bisa dijadikan sebagai idola atau contoh. Tapi karena belakangan ini ya, banyak sekali energi perubahan yang ada di sekitar membuat kamu ya mungkin ada sedikit perselisihan dengan mungkin kliennya kamu atau rekan kerjanya kamu, yang menyebabkan kamu ada backstabbing ya, ada dihianati atau ditikam dari belakang, yang membuat kamu menjadi seperti ada kayak kerugian di sini ya. Kamu di sini terlihat cukup sedih dengan situasi dan kondisi ini, tetapi terlihat kamu sangat cukup tabah dalam menghadapi situasi ini, walaupun mungkin masih ada kayak mengganjal sesuatu di dalam diri kamu. Tapi kita lihat orang ini, dia membalut lukanya, kita nggak bisa lihat wajahnya itu sebenarnya sedih atau senang, karena dia membalut dirinya dengan jaket ini ya, dengan mantel ini ya. Jadi dia mungkin melihat gelas ini, kita nggak tahu raut wajahnya itu gimana, sama seperti kamu ya. Secara umum mungkin terlihatnya bahwa kamu itu terlihat cukup tegar, cukup tabah ya, tetapi
yang terjadi dalam dirinya kamu itu seperti kayak luka, sedih, apa segala macam, kamu nggak tunjukkan kepada orang lain seperti itu. Tetapi kamu tipe orang yang sekali lagi ya, ibaratnya cukup tabah dalam situasi ini. Dan kemudian kita lihat untuk pesan yang mau disampaikan kepada kamu dari situasi ini ya, untuk kawan-kawan berzodiak Virgo. Oke, pesan yang mau disampaikan kepada kamu ya. What is the message that you need to know? Pesan apa yang mungkin kamu perlu ketahui? What are the things that you need to know in these situations? Oke, baik. Pesan untuk di sini kamu ya, apapun situasi kamu saat ini, yang pertama, alam semesta mau kasih tahu sama kamu that you are protected, kalau kamu itu ada dilindungi. Mungkin kelihatannya di situasi di luar sana ternyata sangat-sangat tidak aman, sangat-sangat mengkhawatirkan, sangat-sangat bikin ibaratnya kayak segala sesuatunya kayaknya berputar tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya kamu, cukup mengejutkan kamu. Tetapi sebenarnya kamu saat ini sedang dilindungi. Ibaratnya ada sesuatu hal atau pelajaran yang mungkin bisa kamu ambil di sini dari situasi ini, tetapi alam semesta mau bilang sama kamu segala sesuatu yang kamu hadapin saat ini semuanya akan baik-baik saja, bahwa kamu itu ada di protected. Jadi kamu diminta untuk melihat ke arah yang lebih bright side-nya ya, ke arah sisi positifnya aja dari situasi ini. At least setidak-tidaknya walaupun kamu mungkin ada kehilangan atau merugi, tetapi kamu nggak kehilangan total. You still have these two cups, masih ada 2 gelas ini yang kehilangan mungkin hampir setengah dari mungkin feelingnya kamu, keuangannya kamu, atau karirnya kamu, tapi at least nggak semuanya. Masih ada tersisa 2 gelas di sini yang masih bisa maksudnya bisa kamu perjuangkan atau bisa kamu lakukan sesuatu. Jadi dari situasi ini mau dikasih tahu bahwa kamu itu dilindungi ya. Jadi ibaratnya kegagalan atau mungkin kehilangan yang kamu alamin nggak sampai total banget, masih ada sisanya untuk kamu. At least kamu harus mensyukuri kondisi dan situasi ini, dan kemudian kamu diminta untuk memandang ini sebagai sesuatu pelajaran. Ibaratnya kayak si author ini ya, dia mau meloncat ke seberang sungai sana ya, dia sedang menunggu waktu atau timing yang tepat, mungkin menunggu airnya atau mungkin ada nunggu kayu yang terbawa ya. Jadi ibaratnya kayak waiting for the right moment, menunggu waktu atau timing atau momen yang tepat untuk dia meloncat ke seberang sungai, ibaratnya seperti itu. Jadi alam semesta mau kasih tahu kamu, selain kamu dilindungi oleh alam semesta, kamu diminta untuk lebih relax, santai, mengatasi depresinya dan stres yang kamu alamin saat ini, seperti itu. Dan kemudian di sini disarankan untuk kamu bahwa untuk situasi ini kamu diminta untuk mengorek isi hati kamu, mengorek selama ini ada hal apa yang kamu pendam di dalam dirinya kamu. It's time for you to correct your inner self ya. Saatnya kamu untuk mengorek inner self-nya kamu, terus kemudian ibaratnya mereview ya. Terkadang apa yang terjadi dalam kehidupannya kita itu merupakan suatu momen untuk kita koreksi lagi ya, permasalahan yang datang dalam hidupnya kita, tantangan yang kita hadapi itu adalah waktu dan timing yang tepat untuk kita mereview lagi apa yang terjadi saat ini dalam kehidupannya kita. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi ini seperti kartu support untuk kawan-kawan Virgo yang mungkin saat ini sedang merasa dirinya kamu tuh sedang merasa kesusahan, kesulitan, atau kamu merasa kayaknya apa yang sudah kamu lakukan tuh kayak menemukan hambatan atau halangan gitu, dan kemudian situasi ini membuat kamu kayaknya kamu udah usaha lebih keras dari orang lain, tapi tetap aja menemui hal-hal yang bikin kamu ngerasa kecewa atau merasa seperti kayak dikhianatin ya. Ibaratnya planningnya kamu nggak berjalan sesuai dengan rencana. Nah, situasi ini minta kamu untuk melihat lagi ya. Terkadang alam bawah sadarnya kita ya suka men-setting sesuatu secara otomatis karena trauma yang pernah terjadi atau dialami sebelumnya. Misalnya contoh gimana? Di masa lalu mungkin kamu ada kejadian yang bikin kamu mungkin merasa bahwa hubungan percintaan kamu selalu nggak lancar.
Nah, hal-hal seperti ini tertanam dalam alam bawah sadar kamu, dan kemudian seperti tape recorder yang terus mengulang dalam darahnya kamu, dalam pikirannya kamu. Nah, pikirannya kamu itu memancarkan vibrasi, memancarkan energi kepada alam semesta dengan mengatakan bahwa kamu ini nggak pantas untuk dicintai, kamu ini lebih pantas yang untuk menjalani hubungan yang bikin kamu sakit. Akhirnya orang-orang yang dihadirkan dalam kehidupannya kamu adalah orang-orang yang bikin kamu sakit hati, ibaratnya seperti itu. Karena alam semesta bekerja dengan energinya kita, ya. Jadi alam semesta Tuhan bukan pengen menghukum kita atau bagaimana, tetapi kita yang menciptakan kehidupan kita sendiri dengan pemikirannya kita, perasaan kita, dan kata-katanya kita. Ini adalah hukum dari law of attraction. Kalau misalnya kamu pernah baca buku The Secret, semua ini diungkapkan secara detail seperti itu. Nah, masa-masa ini alam semesta mau bilang bahwa kamu tuh terlindungi. Kamu gak usah khawatir bahwa segala sesuatu akan baik-baik saja. Mungkin untuk saat ini kamu diminta beristirahat karena mataharinya udah mau terbenam, tetapi keesokan harinya you still have a lot of time. Kamu masih punya hari esok, ibaratnya seperti itu. Dan kamu harus mensyukuri bahwa kamu gak kehilangan total, ya. Jadi untuk masalah kondisi pekerjaan kamu atau kondisi keuangan kamu juga sama, minta kamu untuk mengkoreksi alam bawah sadarnya kamu. Apa yang selama ini terjadi sama kamu itu tertanam di dalam alam bawah sadar yang terus mengulang secara otomatis seperti itu. Dan kemudian kita tarik satu kartu lagi, ya. Mungkin ada hal yang bisa kawan-kawan lakukan. Oke, yang pertama yang bisa kamu lakukan, ya, dengarkan perasaannya kamu. Ini juga diartikan sebagai mempercayai perasaannya kamu, mendengarkan perasaannya kamu, dan kemudian mempercayai perasaannya kamu, ya. Trust your feelings, ya, percayai perasaannya kamu. Saat ini kalau misalnya kamu ngerasa kelelahan, ingin istirahat, dan istirahat, jangan mikir harus produktif seperti itu. Dan untuk beberapa kawan-kawan yang mungkin kamu mengalami luka yang mungkin kamu nggak bisa handle sendiri atau kamu nggak bisa atasin sendiri, mungkin trauma ini menjadikan kamu jadi ibaratnya sering bermimpi buruk, benar-benar mengganggu kehidupan sehari-harinya kamu. Mungkin kamu dibutuhkan untuk counseling, ya. You heal with kind, ya, words, ya. Kamu butuh untuk mungkin mencari orang-orang untuk membantu kamu keluar dari situasi ini. Misalnya kamu cari teman akrabnya kamu yang bisa curhat, yang bisa kasih kamu dari sisi atau sudut pandang yang berbeda, ya. Karena kalau misalnya kamu terus-terusan, ibaratnya kayak kamu saat ini sedang berada di gelombang air, ya. Ibaratnya kayak pusaran air yang muter-muter di tengah, ya. Kalau kamu terus berdiam diri di sana, kamu nggak kepinggiran untuk istirahat dulu, tenaga kamu akan habis. Atau kalau misalnya kamu nggak meminta bantuan dari orang, kamu akan hanyut kena air itu, masuk ke dalam pusaran air tersebut, ibaratnya kayak gitu. Untuk beberapa kawan-kawan, kalau misalnya permasalahan kamu sangat-sangat berat, kamu ngerasain efeknya udah ke badan kamu, ke kegiatan kamu sehari-hari, setiap hari kamu bangun dengan perasaan dan emosi yang sangat berat, ini adalah tanda untuk kamu mungkin mencari bantuan, ya. Minta bantuan teman kamu, ya, mungkin, atau minta bantuan konseling dari orang-orang yang bisa kamu percaya. Dan kemudian yang saya lihat dapat pesannya ini adalah untuk kawan-kawan yang energinya ini, dan kemudian ini adalah general reading, ya. Jadi situasinya bisa resonance dengan kamu, bisa enggak. Kalau misalnya tidak resonance dengan kamu, mungkin berarti pesan ini bukan untuk kamu, seperti itu. Oke, baik kawan-kawan, ini untuk zodiak Virgo, ya. Your intuitive message, ya, pesan intuitif untuk kawan-kawan yang berzodiak Virgo. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Sending you so much love. Namaste.